أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jemaah sekalian, pagi ini kita akan bahas hadis yang keempat dari kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah qala haddatsana Musa ibnu Abi Aisyah qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanak litaj'ala bihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min tanzili shiddatan fama wa kana mimma yuharriku syafatayhi faqala Ibnu Abbas fa ana uharrikuhuma laka fama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma wa qala Sa'id ana uharrikuhuma kama ra'aytu ibna Abbas yuharrikuhuma faharraka syafatayhi fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana qala jam'ahu laka sadruka wa taqra'ahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana qala fastami' lahu wa ansit thumma inna 'alaina bayanahu thumma inna 'alaina an taqra'a. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibrilu istama'a fa idza qala Jibrilu qara'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qara'a. Hadis ini menjelaskan soal Nabi ini fatona, cerdas. Jadi begitu turun wahyu oleh malaikat Jibril itu bawaannya langsung Nabi mau gerakin bibirnya aja. Jadi kalau ada wahyu turun, Jibril lagi menyampaikan wahyu, Nabi langsung ikutin bibir beliau ini langsung ikutin, langsung gerakin bibirnya. Nah, inilah keadaan ketika wahyu turun, keadaan Nabi ketika wahyu turun. Dijelaskan oleh hadis ini. Haddatsana menurut Imam Bukhari, haddatsana menceritakan kepada saya. Siapa yang menceritakan? Musa ibnu Ismail, Musa bin Ismail. Qala berkata Musa bin Ismail, haddatsana Abu Awanah menceritakan kepada saya Musa ibnu Ismail. Siapa yang menceritakan kepada Musa bin Ismail? Abu Awanah. Qala berkata Abu Awanah, haddatsana Musa ibnu Aisyah, haddatsana Musa ibnu Abi Aisyah. Menceritakan kepada saya, kata Abu Awanah, Musa bin Abi Aisyah. Qala berkata Musa bin Abi Aisyah, haddatsana Sa'id bin Jubair. Menceritakan kepada saya, kata Musa bin Abi Aisyah, menceritakan kepada saya siapa Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair dari Ibni Abbas. Fi qawlihi, dalam menjelaskan tentang firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bihi. Firman Allah, jangan kau gerakkan lisanmu untuk menyegerakan wahyu. Qala berkata
Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddatan. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa ingin cepat-cepat menerima wahyu, ingin cepat-cepat menghafal wahyu. Syiddatan, sangat. Jadi karena saking pengen cepat menghafal apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril, langsung pengen cepat-cepat dihafalin aja sama Nabi. Wa kana mimma yuharriku syafataihi. Jadi langsung beliau Nabi langsung menggerakkan bibirnya ngikutin wahyu yang turun dari malaikat Jibril itu. Menggerakkan bibir beliau langsung diikutin aja. Faqala Ibnu Abbas, berkata melanjutkan Ibnu Abbas, fa ana uharrikuhu malaka, maka saya, kata Ibnu Abbas, menggerakkan bibir saya. Kama kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma, sebagaimana Nabi juga menggerakkan bibir beliau. Jadi kata Ibnu Abbas kepada Sa'id bin Jubair, saya akan gerakkan bibir saya kepadamu wahai Sa'id bin Jubair, sebagaimana Rasul menggerakkan bibir beliau kepada saya. Wa qala Sa'id, dan Sa'id bin Jubair berkata, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Kata Sa'id bin Jubair karena dia dengar dari Ibnu Abbas menggerakkan bibirnya, sehingga dalam menceritakan hadis juga dalam menceritakan hadis ini juga akhirnya Sa'id bin Jubair juga menggerakkan bibirnya juga, sebagaimana dia melihat Ibnu Abbas menggerakkan bibirnya. Jadi mengikuti bahwa Nabi menggerakkan bibirnya ketika turun wahyu. Kemudian Ibnu Abbas melihat sebagaimana Nabi menggerakkan bibir beliau, Ibnu Abbas pun menggerakkan bibirnya kepada Sa'id bin Zubair. Nah, Sa'id bin Zubair juga berkata, saya akan menggerakkan bibir saya sebagaimana saya melihat Ibnu Abbas juga menggerakkan bibirnya. Faharrokat syafataihi, maka Sa'id bin Jubair pun menggerakkan kedua bibirnya. Fa'anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kemudian turunlah firman Allah, jangan kau gerakkan lisanmu untuk segera ingin menghafal Al-Quran, karena nanti Al-Quran ini akan Allah kumpulkan ke dalam dadamu, kata Allah. Al-Quran ini akan kami bacakan, akan langsung engkau dibuat hafal Al-Quran ini. Engkau akan langsung bisa menghafal dan membaca Al-Quran ini. Qala jama'ahu laka sadruka wa taqra'ahu. Jadi qala, Allah berfirman, jama'ahu laka, Quran nanti akan dikumpulkan ke dalam dadamu, wa taqra'ahu, dan engkau akan dibuat bisa membaca dan bisa menghafal Al-Quran ini. Fa idza qara'nahu, dan apabila kami membaca Al-Quran, masih firman Allah. Kenapa pakai bahasa kami? Karena firman Allah turun melalui malaikat Jibril beserta para malaikatnya ya. Ketika kami bacakan Al-Quran, fattabi' Qur'ana, fattabi' Qur'ana. Dengarkan saja,
bacaannya itu. Fastami' lahu, dengarkan, wa ansit, diam, jangan ikut gerak-gerakin bibir dulu. Tsumma inna alaina bayana, nanti akan diterangkan Al-Quran itu. Kami terangkan Al-Quran itu. Tsumma alaina an taqra'ah, dan nanti engkau akan dibuat bisa membaca, bisa menghafal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da dalik, setelah kejadian ini, setelah turun firman Allah seperti itu, tidak ada Jibril, apabila malaikat Jibril datang kepada Nabi, istama'a, Jibril langsung malaikat Nabi Muhammad langsung cuma mendengarkan saja. Faidan tolak Jibrilu, dan kemudian apabila malaikat Jibril sudah pergi, qara'ahu Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam kama qara'a, maka Nabi langsung membaca Al-Quran itu sebagaimana yang dibaca oleh malaikat Jibril. Ini mengandung arti, Pak, bahwa kalau wahyu turun itu mana Nabi karena beliau cerdas, beliau langsung ingin menggerakkan bibirnya. Beliau langsung ingin ikut menggerakkan bibirnya mengikuti bacaan Al-Quran itu. Pengen cepat-cepat ngapal. Akhirnya ditegur sama Allah, jangan gerakin bibirmu. Udah diem aja dulu, dengerin dulu. Ntar Quran itu juga bakalan dikumpulkan ke dadamu. Engkau akan dibuat bisa membaca, engkau akan dibuat bisa menghafal Al-Quran ini. Diam dulu, jangan, kata orang Jawa itu jangan kesusu. Pokoknya alon-alon, kalem aja, santuy gitu ya. Nah ini jangan terburu-buru, santai aja. Nanti selesai baca, baru engkau udah langsung bisa hafal itu. Nah, akhirnya karena sahabat Ibnu Abbas melihat Nabi menggerak-gerakkan bibirnya, akhirnya sahabat Ibnu Abbas ini menceritakan kepada Sa'id bin Jubair, ya, Sa'id, ini saya akan gerak-gerakin bibir saya sebagaimana Nabi juga menggerak-gerakkan bibir saya. Sa'id menceritakan hadis juga seperti itu. Ini saya akan menggerak-gerakkan bibir saya begini nih. Ini Nabi nggak boleh waktu itu, saat itu ditegur gitu ya, supaya jangan gerakin bibirnya dulu, liatin dulu, dengerin dulu. Nah, ini Nabi menggerakkan bibirnya seperti ini. Nah, kayak begitulah cara menceritakan hadis sampai kepada kita. Gitu. Maksudnya sampai Nabi seperti apa keadaannya ya langsung diceritain. Jadi nggak bisa dikarang-karang. Ini makanya nggak bisa orang baca ilmu atau baca hadis itu langsung dari buku terjemahan langsung dibaca begitu. Kalau umpama belum tahu dulu waktu diceritain hadisnya itu seperti apa, turun-temurun sanadnya kayak begitu. Nah, ini cerita soal hadis ini. Kemudian ya memang Nabi itu ummi, Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga tidak ada keraguan-raguan bahwa memang Al-Quran ini bukan karangan Nabi. Ya bagaimana mungkin Al-Quran dikarang oleh orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi memang ya inilah Al-Quran memang wahyu yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril, dan langsung setelah hadis ini, jadi Nabi setiap Jibril menyampaikan wahyu, Nabi cuma mendengarkan aja. Habis dengerin, begitu malaikat Jibril pergi, baru dibaca oleh Nabi bunyi hadis atau bunyi wahyunya. Nah ini hadis ini sampai
di sini kita bacanya ya, kita bahas sampai ini aja. Terus ada koreksi tadi sedikit, kalau jawab salam ya, kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lain kali nanti kalau jawab salam jangan waalaikumsalam. Jadi nggak cukup kalau jawabnya cuma waalaikumsalam. Jadi harus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang ngasihnya assalamualaikum, salamnya pakai as gitu ya, alif dan lam. Alif lam yang idgham syamsiyah, al-syamsiyah. Assalamualaikum, jawabnya juga harus assalam lagi. Jadi waalaikum assalam. Soalnya kalau waalaikumsalam itu nanti kalau secara nahwu salamun itu nakiro, kalau assalamu itu ma'rifat, ada alif dan lam. Nah, alif dan lam itu fungsinya adalah lil ahdil dhihni, untuk mengingatkan hati kita bahwa salam yang pakai al itu, salam itu adalah salam yang dari Allah itu. Yang dulu waktu Nabi Isra Mi'raj, assalamualaikum at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam dari Allah kepada Nabi. Akhirnya ini salam ini jadi salamnya umat Islam, umatnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau assalamnya pakai al, assalam, berarti itu salam yang dimaksud adalah salam yang dari Allah waktu dulu Nabi Isra Mi'raj. Tapi kalau jawabnya kok waalaikumsalam, nah, salamnya salam nakiro, bukan marifat. Salam yang mana nih yang dijawab? Kan faida uyitum tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita dikasih penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan lebih baik atau minimal yang sama. Nah, kalau kita dikasihnya salam yang dari Allah, maka kembalikan, jawablah dengan salam yang dari Allah itu juga gitu. Jangan yang nakiro, tapi yang makrifat juga. Jadi assalamualaikum jawabnya nggak cukup waalaikumsalam, harus waalaikumsalam. Nah, ini tambahan aja. Sampai sini bahasan kita, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang kurang jelas? Iya, silakan. Assalam. 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 Jadi L-nya hilang. Langsung assalam. Ya. Soalnya itu alif lam yang syamsiyah. Idgham syamsiyah. Jadi ada alif lam itu dalam pelajaran tajwid itu ada al yang idhar qamariyah, ada yang al idgham syamsiyah. Kalau yang al qamariyah itu ada 14 huruf, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, itu huruf-hurufnya. Itu al qamariyah, kayak contoh al qamariyah itu kayak contoh al falah. Nah, itu alif lam ketemu sama fa sehingga L-nya kebaca jelas. Al falah, L-nya jelas. Nah, ada lagi yang alif lam yang dibacanya idgham syamsiyah, L-nya ditutup karena udah langsung, biasanya ditulisnya pakai tasdid kayak an-nur, alif lam nun, L-nya udah ketutup. Nah, jadi langsung dibacanya an-nur, nggak bisa dibaca al-nur, nggak bisa, tapi an-nur langsung. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi 28 huruf hijaiyah, 14-nya ini kalau ketemu al ya, kalau al ketemu sama 14 huruf yang abghi hajjaka wa khaf aqimah itu menjadi
Al-Qamariyah, tapi kalau ketemu sama 14 sisanya maka menjadi Al-Syamsiyah. Jadi yang Syamsiyah itu juga ada 14 huruf. Itu Tumasil Rahman Tafus Dihdani Andak Su'adonin Zur Syarifan Lil Karom. Itu 14 huruf yang Syamsiyah. Kalau yang Qamariyah tadi yang Abaghi Hajjaka wa Khaf Aqimah. Jadi assalam ya. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya gitu. Ada lagi? Itu aja ya. Soal hadis yang keempat, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Satu tambahan Pak Bu, saya minta tambahan doa. Mohon dibacakan surat Al-Fatihah untuk Yai saya, Yai Haji Fuad Mun'im Jazuli yang wafat beliau kemarin hari Sabtu jam 3 kurang lebih menjelang subuh. Tepat tanggal 1 Rabiul Awal ya. Kemarin hari Sabtu berarti belum ya. Sekarang ini tanggal 1 Rabiul Awal pas. Sekarang ini masuk 1 Rabiul Awal. Nah beliau Yai Fuad Mun'im Jazuli itu salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Falah Loso Mojogiri. Wafat beliau alhamdulillah dengan husnul khatimah. Mari sama-sama kita membacakan khusus surat Al-Fatihah kepada beliau al-Hadidiyah wa ala kulli man wa husnul sholih wa ala Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hafiz Usman Hamid Jazuli sebagai Rabi'ah Jazuli yang Mun'im Jazuli bi Mahfud Siraj wa khususan Mun'im Jazuli Qaddasallahu sirrahu wa nawara dari'ahu wa abidana bi asrarihim nafa'an Allah bi ulumihim fid-dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alani Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju min Allahi rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salihin ala nahjihil qawim ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidaini hurmatihi wahsyurna ghadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa amitna Allahumma ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa inna awwal man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa inna awwal man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina 'anka wa la adwa qadrasina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya